Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua para purna bakti yang kami muliakan. Semoga di setiap tarikan napas Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, umur yang panjang, serta rezeki yang penuh keberkahan. Semoga setiap hari yang dijalani di masa purna tugas ini menjadi hari yang damai, jauh dari rasa khawatir, jauh dari kegelisahan, dan dipenuhi rasa syukur atas pengabdian panjang yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada negara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kami meminta satu hal yang sederhana tetapi sangat penting. Mohon jangan geser layar, jangan berpikir bahwa ini hanya kabar biasa yang bisa dilewatkan. Dengarkan dengan tenang sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar isu, bukan sekadar angka, dan bukan sekadar cerita yang beredar di grup pesan singkat. Ini adalah pembahasan tentang kepastian hak, tentang rasa aman, dan tentang ketenangan batin Bapak dan Ibu di masa purna abakti. Kami paham betul setiap kali kata gaji, pensiun, dan rapel disebut hati langsung bereaksi. Ada harap, ada cemas, ada rasa ingin tahu, bahkan ada kekhawatiran. Itu wajar, sangat wajar, karena selama puluhan tahun Bapak dan Ibu bekerja dengan disiplin, mematuhi aturan, dan menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Maka ketika berbicara tentang hak di masa pensiun, yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga rasa keadilan dan penghargaan atas pengabdian tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, satu topik terus muncul dan terus menjadi bahan pembicaraan baik di lingkungan keluarga, sesama purna bakti, maupun di berbagai platform media sosial. Topik itu adalah kabar mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026, serta pencairan rapel gaji pensiun tahun 2025 yang disebut-sebut sudah mulai masuk ke rekening sebagian penerima. Informasi ini menyebar begitu cepat, bahkan seringkali datang dalam bentuk potongan video, pesan berantai, atau tangkapan layar saldo rekening yang dibagikan tanpa penjelasan lengkap. Masalahnya Bapak dan Ibu, informasi yang tersebar cepat belum tentu informasi yang utuh. Bahkan seringkali yang beredar hanyalah potongan kecil dari gambaran besar. Akibatnya yang muncul bukan ketenangan, melainkan kebingungan, bukan kepastian, melainkan tanda tanya. Ada yang bertanya dengan nada penuh harap, benarkah rapel sudah cair? Ada yang bertanya dengan nada cemas, mengapa saya belum menerima? Ada pula yang mulai gelisah dan berkata, kenapa nominalnya berbeda dengan yang lain? Bahkan tidak sedikit yang langsung berpikir negatif. Seolah-olah ada pemotongan, ada keterlambatan yang disengaja, atau ada masalah serius di balik proses ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, semua pertanyaan itu wajar. Tidak ada yang salah dengan bertanya. Yang menjadi masalah adalah ketika jawaban dicari dari sumber yang tidak utuh, dari kabar yang terpotong, atau dari asumsi yang dibangun di atas rumor. Karena itu, pada kesempatan ini kami tidak akan mengajak Bapak dan Ibu berspekulasi. Kami tidak akan membangun harapan di atas kabar yang belum jelas. Kita akan membahas semuanya dengan tenang, runtut, dan berpegang pada penjelasan resmi dari pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan, yaitu Kementerian PNRB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero. Tujuan kita satu, agar Bapak dan Ibu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, agar tidak salah paham, agar tidak salah menilai, dan yang paling penting, agar hati tetap tenang dalam menjalani proses yang memang membutuhkan waktu dan ketelitian. Kami tidak akan membangun harapan di atas kabar yang belum jelas. Kita akan membahas semuanya dengan tenang, runtut, dan berpegang pada penjelasan resmi dari pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan, yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan PT Taspen Persero. Tujuan kita satu, agar Bapak dan Ibu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, agar tidak salah paham, agar tidak salah menilai, dan yang paling penting agar hati tetap tenang dalam menjalani proses yang memang membutuhkan waktu dan ketelitian. Ada satu kalimat penting yang perlu kita tanamkan sejak awal dalam urusan pensiun. Yang paling berbahaya bukanlah keterlambatan teknis, melainkan salah tafsir terhadap aturan main ketika dana masuk bertahap. Apakah itu selalu berarti dipotong ketika jadwal pencairan antar daerah berbeda?
Apakah itu berarti ada perlakuan yang tidak adil ketika nominal rapel tidak sama antara satu orang dan yang lain? Apakah itu berarti perhitungannya keliru? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul, namun jawabannya tidak bisa ditemukan dalam potongan kabar atau perbandingan sepintas. Jawaban itu hanya bisa dipahami jika kita melihat keseluruhan prosesnya. Itulah sebabnya pembahasan ini perlu disimak sampai tuntas, karena yang kita bahas bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses di baliknya. Bukan hanya kapan dana masuk, tetapi mengapa mekanismenya seperti itu. Dan bukan hanya berapa nominalnya, tetapi dasar perhitungannya. Sekarang mari kita mulai dari gambaran besar. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 memang menjadi topik yang sangat ramai. Banyak judul menyebut angka, banyak video menyebut bulan dan tanggal. Namun yang sering luput dibahas adalah perbedaan antara kebijakan yang sudah diputuskan dan proses yang masih berjalan. Dalam penjelasan resmi, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun tidak serta-merta berlaku dalam satu malam. Ada tahapan administratif, ada tahapan teknis, dan ada tahapan penyaluran. Setiap tahapan ini memiliki peran dan waktunya masing-masing. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 memang menjadi topik yang sangat ramai. Banyak judul menyebut angka, banyak video menyebut bulan dan tanggal. Namun yang sering luput dibahas adalah perbedaan antara kebijakan yang sudah diputuskan dan proses yang masih berjalan. Dalam penjelasan resmi, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian gaji dan pensiun tidak serta-merta berlaku dalam satu malam. Ada tahapan administratif, ada tahapan teknis, dan ada tahapan penyaluran. Setiap tahapan ini memiliki peran dan waktunya masing-masing. Sementara itu, rapel gaji pensiun tahun 2025 adalah hal yang berbeda. Rapel bukanlah kenaikan baru, bukan bonus, dan bukan pula pemberian tambahan tanpa dasar. Rapel adalah hak. Hak yang muncul karena adanya selisih antara besaran yang seharusnya diterima dengan yang sudah dibayarkan sebelumnya. Selisih ini terjadi karena penyesuaian kebijakan yang berlaku surut, sehingga pembayaran sebelumnya perlu disesuaikan kembali. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Ketika mendengar kata rapel, sebagian orang langsung membayangkan jumlah yang sama untuk semua penerima. Padahal sejak awal, rapel bersifat individual. Besarannya tidak pernah disamaatakan. Rapel dihitung berdasarkan data masing-masing penerima. Golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja, status pensiun, serta komponen penyesuaian yang tertunda, semuanya mempengaruhi hasil akhir karena variabelnya berbeda, maka nominalnya pun wajar berbeda. Membandingkan angka rapel antar penerima tanpa memahami dasar perhitungannya justru sering menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu. Apa yang benar untuk seseorang belum tentu relevan untuk orang lain. Dan apa yang terlihat kecil di satu sisi bisa jadi memang sesuai ketentuan di sisi lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, PT Taspen sebagai pihak yang menyalurkan hak pensiun telah menegaskan satu hal penting. Rapel gaji pensiun tahun 2025 dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Tidak ada penghapusan hak, tidak ada pengurangan hak, tidak ada pengalihan hak. Yang ada adalah mekanisme penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan akurasi, data, dan keamanan transaksi. Dalam penjelasan resminya, Taspen juga menyampaikan bahwa penyaluran tidak selalu dilakukan serentak di seluruh wilayah. Ini bukan karena perbedaan perlakuan, bukan karena ada yang diistimewakan, dan bukan karena ada yang dianaktirikan. Ini murni karena sistem pembayaran massal dalam skala nasional harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan transfer, duplikasi pembayaran, atau kegagalan transaksi. Bayangkan Bapak dan Ibu, jutaan rekening harus diproses, jutaan data harus dicocokkan. Dalam kondisi seperti ini, kehati-hatian bukan pilihan, melainkan keharusan. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi penerima manfaat. Membandingkan angka rapel antar penerima tanpa memahami dasar perhitungannya justru sering menimbulkan kegelisahan yang tidak perlu. Apa yang benar untuk seseorang belum tentu relevan untuk orang lain, dan apa yang terlihat kecil di satu sisi bisa jadi memang sesuai ketentuan di sisi lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, PT Taspen sebagai pihak yang menyalurkan hak pensiun
telah menegaskan satu hal penting. Rapel gaji pensiun tahun 2025 dibayarkan penuh sesuai ketentuan. Tidak ada penghapusan hak, tidak ada pengurangan hak, tidak ada pengalihan hak. Yang ada adalah mekanisme penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan akurasi data dan keamanan transaksi. Dalam penjelasan resminya, Taspen juga menyampaikan bahwa penyaluran tidak selalu dilakukan serentak di seluruh wilayah. Ini bukan karena perbedaan perlakuan, bukan karena ada yang diistimewakan, dan bukan karena ada yang dianaktirikan. Ini murni karena sistem pembayaran massal dalam skala nasional harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan transfer, duplikasi pembayaran, atau kegagalan transaksi. Bayangkan Bapak dan Ibu, jutaan rekening harus diproses, jutaan data harus dicocokkan. Dalam kondisi seperti ini, kehati-hatian bukan pilihan, melainkan keharusan. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi penerima manfaat. Disinilah muncul istilah yang belakangan sering disebut, yaitu smart distribution. Ini bukan sekedar istilah teknis atau jargon birokrasi. Smart distribution adalah pendekatan penyaluran yang dirancang agar dana sampai kepada penerima yang tepat, dalam jumlah yang tepat, berdasarkan data yang valid. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan pencairan dilakukan secara bertahap. Bahkan dalam beberapa skema, pencairan bisa dilakukan dalam 2 tahap. Sebagian dana bisa masuk lebih awal sementara sisanya menyusul setelah verifikasi akhir. Kondisi seperti ini sering disalahartikan sebagai pemotongan. Padahal yang terjadi bukan pemotongan, melainkan pembagian waktu penyaluran. Haknya tetap utuh, jumlahnya tidak berkurang. Hanya waktu masuknya yang dibagi agar sistem bisa memastikan semuanya berjalan dengan benar. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan berpikir jernih. Apa yang akan terjadi jika penyaluran dilakukan sekaligus tanpa verifikasi berlapis? Risiko salah transfer akan meningkat. Risiko dana masuk ke rekening yang sudah tidak aktif akan meningkat. Risiko kesalahan data juga akan meningkat. Ketika kesalahan itu terjadi, yang dirugikan bukan sistem, melainkan Bapak dan Ibu sebagai penerima manfaat. Proses koreksi justru akan memakan waktu lebih lama dan menambah ketidakpastian. Karena itu, sistem dibuat lebih tertib, lebih hati-hati, meskipun konsekuensinya adalah waktu masuk dana yang tidak seragam. Dari sudut pandang penerima, ini memang membutuhkan kesabaran. Namun dari sudut pandang sistem ini adalah langkah pengamanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar tidak terjadi salah tafsir, kita perlu memisahkan 2 hal yang sering tercampur aduk, yaitu kepastian hak dan teknis penyaluran. Kepastian hak berarti negara menjamin bahwa hak pensiun dan rapelnya dibayarkan sesuai ketentuan. Ini sudah ditegaskan, tidak ada pembatalan dan tidak ada pengurangan. Sementara teknis penyaluran adalah bagaimana dana tersebut disalurkan ke jutaan rekening dengan aman dan akurat. Disinilah muncul tahapan verifikasi dan perbedaan waktu. Risiko salah transfer akan meningkat. Risiko dana masuk ke rekening yang sudah tidak aktif akan meningkat. Risiko kesalahan data juga akan meningkat. Ketika kesalahan itu terjadi, yang dirugikan bukan sistem, melainkan Bapak dan Ibu sebagai penerima manfaat. Proses koreksi justru akan memakan waktu lebih lama dan menambah ketidakpastian. Karena itu sistem dibuat lebih tertib, lebih hati-hati meskipun konsekuensinya adalah waktu masuk dana yang tidak seragam. Dari sudut pandang penerima ini memang membutuhkan kesabaran. Namun dari sudut pandang sistem ini adalah langkah pengamanan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar tidak terjadi salah tafsir, kita perlu memisahkan 2 hal yang sering tercampur aduk, yaitu kepastian hak dan teknis penyaluran. Kepastian hak berarti negara menjamin bahwa hak pensiun dan rapelnya dibayarkan sesuai ketentuan. Ini sudah ditegaskan tidak ada pembatalan dan tidak ada pengurangan. Sementara teknis penyaluran adalah bagaimana dana tersebut disalurkan ke jutaan rekening dengan aman dan akurat. Disinilah muncul tahapan verifikasi dan perbedaan waktu. Pada titik ini banyak penerima manfaat mulai melakukan pengecekan. Ada yang rutin memeriksa saldo ATM, ada yang membuka aplikasi Taspen Mobile, ada yang saling bertanya di grup. Semua itu wajar, itu menunjukkan kepedulian terhadap hak sendiri. Namun yang perlu dijaga adalah cara menyikapinya. Pengecekan dilakukan untuk memastikan, bukan untuk menambah.
kecemasan. Dalam sistem bertahap sangat mungkin hari ini ada yang sudah menerima, sementara yang lain masih menunggu. Ini bukan berarti haknya berbeda, ini hanya berarti tahapannya berbeda. Ada satu aspek penting lain yang sering luput dibahas, yaitu verifikasi data. Dalam penjelasan resminya, Taspen menegaskan bahwa penyaluran berjalan otomatis selama data kepesertaan lengkap dan valid. Sistem bekerja berdasarkan data yang tercatat. Bila data sesuai, dana disalurkan. Bila ada ketidaksesuaian, sistem akan menahan sementara untuk memastikan tidak terjadi kesalahan. Data yang dimaksud meliputi identitas kepesertaan, nomor rekening, status penerima, alamat yang tercatat, dan bila relevan data ahli waris. Pembaruan data ini tidak dipungut biaya. Taspen juga menegaskan tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya. Ini sangat penting untuk dipahami. Dalam situasi seperti ini, ketika banyak orang menunggu pencairan, sering muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kebingungan. Mereka mengaku sebagai petugas, menawarkan bantuan, bahkan menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan tertentu. Semua itu bukan jalur resmi. Sikap paling aman adalah tidak menanggapi, tidak memberikan data apapun dan kembali ke kanal resmi. Data yang dimaksud meliputi identitas kepesertaan, nomor rekening, status penerima, alamat yang tercatat, dan bila relevan data ahli waris. Pembaruan data ini tidak dipungut biaya. Taspen juga menegaskan tidak pernah meminta OTP, PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya. Ini sangat penting untuk dipahami. Dalam situasi seperti ini, ketika banyak orang menunggu pencairan, sering muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kebingungan. Mereka mengaku sebagai petugas, menawarkan bantuan, bahkan menjanjikan percepatan pencairan dengan imbalan tertentu. Semua itu bukan jalur resmi. Sikap paling aman adalah tidak menanggapi, tidak memberikan data apapun, dan kembali ke kanal resmi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sampai di sini kita sudah membahas gambaran besar mekanisme penyaluran dan pentingnya memahami proses. Namun, pembahasan kita belum selesai. Masih ada satu bagian yang paling sering menimbulkan kegelisahan, yaitu soal nominal rapel dan perbedaan jumlah yang diterima masing-masing penerima manfaat. Bagian ini sangat penting untuk dipahami dengan jernih agar Bapak dan Ibu tidak terjebak dalam perbandingan yang menyesatkan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan itu secara lebih mendalam, izinkan kami berhenti sejenak di sini. Pada bagian berikutnya kita akan mengupas secara rinci bagaimana rapel dihitung, mengapa nominalnya bisa berbeda, dan bagaimana menyikapi pencairan yang tidak langsung utuh tanpa prasangka dan tanpa kecemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan ini dengan tenang, dengan kepala dingin, dan dengan niat agar Bapak dan Ibu benar-benar memahami duduk persoalannya secara utuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian pertama tadi kita sudah membahas gambaran besar tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan, tentang rapel gaji pensiun 2025, serta tentang mekanisme penyaluran yang dilakukan secara bertahap melalui sistem yang disebut Smart Distribution. Kita juga sudah menegaskan satu hal penting bahwa hak tidak pernah dihapus, tidak pernah dikurangi, dan tidak pernah dialihkan. Yang berbeda hanyalah proses dan waktu penyalurannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering memicu kegelisahan, bagian yang paling banyak menimbulkan perbandingan, bisik-bisik, dan kesimpulan yang terlalu cepat, yaitu soal nominal rapel. Pada bagian berikutnya kita akan mengupas secara rinci bagaimana rapel dihitung, mengapa nominalnya bisa berbeda, dan bagaimana menyikapi pencairan yang tidak langsung utuh tanpa prasangka dan tanpa kecemasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan ini dengan tenang, dengan kepala dingin, dan dengan niat agar Bapak dan Ibu benar-benar memahami duduk persoalannya secara utuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian pertama tadi kita sudah membahas gambaran besar tentang kenaikan gaji PNS dan pensiunan, tentang rapel gaji pensiun 2025, serta tentang mekanisme penyaluran yang dilakukan secara bertahap melalui sistem yang disebut Smart Distribution. Kita juga sudah menegaskan satu hal penting bahwa hak tidak pernah dihapus, tidak pernah dikurangi, dan tidak pernah dialihkan. Yang berbeda hanyalah proses dan waktu penyalurannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering memicu kegelisahan. Bagian yang paling banyak menimbulkan perbandingan, bisik-bisik, dan kesimpulan yang terlalu cepat, yaitu soal nominal rapel. Mari kita jujur satu sama lain. Begitu ada satu orang yang berkata, saya sudah menerima rapel sekian juta,
Maka reaksi berikutnya hampir bisa ditebak. Ada yang langsung mengecek saldo, ada yang mulai bertanya ke teman lain, ada yang diam-diam membandingkan, dan ada pula yang mulai merasa tidak tenang ketika angka yang diterima orang lain terlihat lebih besar dari yang ia terima, atau ketika orang lain sudah menerima sementara dirinya belum. Perasaan seperti itu manusiawi, tidak perlu disangkal. Namun yang perlu diluruskan adalah cara kita memaknai angka-angka tersebut. Karena tanpa pemahaman yang benar, angka justru bisa menjadi sumber keresahan, bukan sumber kelegaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel gaji pensiun 2025. Rapel adalah pembayaran selisih antara gaji pensiun yang lama dengan gaji pensiun yang sudah disesuaikan berdasarkan kebijakan yang berlaku di tahun tersebut. Kita akan merangkum semua poin penting, meluruskan kesimpulan yang sering keliru, dan menempatkan semua kabar ini pada proporsinya yang benar. Bagian ini sangat penting agar setelah pembahasan ini selesai, yang tersisa di hati Bapak dan Ibu bukan kebingungan, melainkan ketenangan. Untuk itu mohon tetap bersama kami, jangan kemana-mana, karena pada part 3 kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman yang jernih, pesan yang menenangkan, dan penegasan yang perlu benar-benar dipegang agar Bapak dan Ibu tidak lagi mudah goyah oleh kabar yang berseliweran. Kita akan merangkum semua poin penting, meluruskan kesimpulan yang sering keliru, dan menempatkan semua kabar ini pada proporsinya yang benar. Bagian ini sangat penting agar setelah pembahasan ini selesai, yang tersisa di hati Bapak dan Ibu bukan kebingungan, melainkan ketenangan. Untuk itu mohon tetap bersama kami, jangan kemana-mana, karena pada part 3 kita akan menutup pembahasan ini dengan rangkuman yang jernih, pesan yang menenangkan, dan penegasan yang perlu benar-benar dipegang agar Bapak dan Ibu tidak lagi mudah goyah oleh kabar yang berseliweran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada bagian akhir dari pembahasan panjang ini. Pada bagian pertama dan kedua, kita sudah berjalan bersama menelusuri setiap lapisan informasi dari gambaran besar, kebijakan, mekanisme penyaluran, hingga perhitungan rapel yang sering menimbulkan kegelisahan. Pada bagian penutup ini, izinkan kami mengajak Bapak dan Ibu untuk merangkum semuanya dengan kepala dingin dan hati yang tenang, agar setelah pembahasan ini berakhir, tidak ada lagi keraguan yang menggantung dan tidak ada lagi prasangka yang mengusik ketentraman. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di masa purna bakti yang paling dibutuhkan bukan sekadar kepastian angka, tetapi kepastian rasa aman. Rasa aman bahwa negara tidak melupakan pengabdian yang telah diberikan. Rasa aman bahwa hak yang dijanjikan tetap dijaga, dan rasa aman bahwa setiap proses, meskipun kadang terasa lambat, berjalan dengan dasar aturan yang jelas. Mari kita kembali ke satu titik penting. Setiap kenaikan pangkat tidak pernah datang seketika. Setiap perubahan aturan selalu melewati proses. Setiap administrasi selalu membutuhkan waktu. Namun pada akhirnya, hak itu tetap datang dengan cara yang mungkin tidak selalu cepat, tetapi dengan dasar yang sah. Begitu pula dengan rapel dan penyesuaian pensiun ini. Prosesnya mungkin terasa berlapis, waktunya mungkin terasa tidak seragam, namun selama jalurnya resmi dan aturannya jelas, hak tidak akan hilang. Taspen telah menegaskan berulang kali bahwa tidak pernah meminta OTP PIN, kata sandi, atau data sensitif lainnya. Taspen juga tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apapun untuk proses pencairan rapel atau penyesuaian pensiun. Jika ada pesan, telepon, atau tautan yang meminta data atau uang dengan mengatasnamakan Taspen, itu bukan jalur resmi. Menjaga diri dari penipuan adalah bagian dari menjaga hak. Jangan sampai karena ingin cepat justru kehilangan yang sudah seharusnya diterima. Pada akhirnya yang paling penting bukan seberapa cepat informasi sampai ke telinga kita, tetapi seberapa benar kita memahaminya. Bukan seberapa besar angka yang kita dengar dari orang lain, tetapi seberapa tepat hak kita dihitung. Dan bukan seberapa sering kita mengecek saldo, tetapi seberapa tenang kita menjalani hari dengan keyakinan bahwa hak itu tidak akan hilang. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All retirement